Arya, Arya, ini ibu nak, buka pintunya sebentar. Arya, Arya udah bangun. Ini udah pagi nak. Gimana? Udah sehat apa belum? Udah bisa sekolah? Pak, itu Arya gak bisa dibangunin. Dari semalam, dia mengurung diri. Arya masih sakit, Bu. Semalam ibu udah ngasih obat. Cuman gak tahu tuh sekarang udah mendingan atau belum. Biasanya dia kok udah bangun, subuh-subuh juga dia lebih bangun duluan. Sebentar, biar bapak yang bangunin. Arya? Ya? Arya, ini bapak Arya? Iya, Arya udah bangun. Buka pintunya. Arya kenapa? Arya belum enak badan, Pak. Kayaknya hari ini gak bisa masuk juga. Ibunya ngecek bagian dahi, leher, dan memeriksa kondisi Arya apakah sudah sembuh atau belum. Sebenarnya dari kondisinya, Arya tidak apa-apa. Dia hanya berakting seolah-olah dia lagi sakit. Dia belum sempat cerita dan orang tuanya juga nggak tahu. Sementara itu di sekolahan, Damar baru ngeh kalau misalkan Arya beberapa hari ini nggak masuk. Dan dia sebenarnya tahu dengan desas-desis informasi tentang Arya yang mengintip teman-teman cowoknya di toilet. Informasi itu udah sampai di telinganya dia. Cuman dia kayak nggak ambil pusing karena dia juga lagi banyak masalah. Tiba-tiba si Gavin ini datang ke Damar bilang kayak gini. Mar, lu udah tahu temen lu si Arya ternyata dia banci. Gue kemarin diintipin sama lu juga. Teman-teman yang lain juga ada di dalam toilet. Dia ngintipin kita. Iya, gue udah tahu. Sekarang kayaknya dia nggak masuk. Malu kali dia masuk. Tapi dulu lu udah yakin dengan tuduhan lu kayak gitu? Ya yakin lah. Secara ya Mar, lu dengerin deh. Ngapain pula coba dia ngintip-ngintip kita di dalam toilet? Sedangkan dia tahu toilet itu ditutup. Dan di bolongan itu matanya dia tuh muncul. Gue pas keluar, dia lagi ngintipin kita. Tapi kan lu gak punya bukti. Siapa tahu aja dia cuma mastiin doang. Mastiin apa, Damar? Di samping itu toilet juga kosong. Harusnya kalau dia mastiin mau kosong atau enggak, ya dia kan bisa bersuara. Lu jangan mentang-mentang karena temennya lu ngebela dia dah. Gue gak mau punya temen yang banci dan menularkannya itu ke teman-temannya. Tapi kalau misalkan dia gak bersalah, lu tanggung jawab ya. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab atas omongan lu. Karena teman-teman semuanya udah pada tahu. Itu semua kan gara-gara lu. Ya gue bakalan tanggung jawab lah. Kalau misalkan dia bersalah gimana? Lu mau ngapain? Ya udah kita liatin aja ntar. Mar, gue mau ke toilet. Pusing. Alah, bilang aja lu ngebelain dia karena lu deket sama dia kan? Jangan-jangan lu udah kena sama dia. Gak usah macam-macam dah. Gak usah nyebarin fitnah. Gue lebih tahu Arya itu kayak gimana. Alah, ngomong doang lu Arya.
Damar? Arya kemana ya, Mar? Gak tahu. Emang gue serumah sama dia. Dia beberapa hari ini masuk. Biasanya dia gak pernah izin tahu, Mar. Lo kan biasanya deket sama dia. Dan denger-denger, lo juga kan kerja sama bapaknya. Gue udah berhenti. Udah gak kerja lagi sama bapaknya. Jadi gak tahu dah. Oh, kita mau jenguk. Kemarin kan dia alasannya sakit. Ya mungkin dia masih sakit kali ya, Mar. Iya mungkin. Tapi denger-dengar dari teman-teman yang lain, itu bener, Mar. Udah kagak usah lu dengerin dah. Itu cuman fitnah doang. Kalau misalkan gak terbukti, jatuhkannya kan fitnah. Ya juga sih. Kita juga gak pada percaya. Lagian juga kita kenal kok Arya tuh kayak gimana. Kita lebih kenal Arya daripada mereka. Pulang sekolah, Damar mengunjungi tempatnya Arya. Sebenarnya dia juga lagi banyak masalah. Dia banyak sekali yang harus dipikirkan. Cuman kayaknya untuk akhir-akhir ini dia harus menurunkan egonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Damar, kemana aja? Kok gak pernah main kesini? Aryanya ada, Bu. Ada di dalam. Lihat aja di dalam. Kayaknya lagi belajar. Damar boleh masuk, Bu? Boleh. Damar udah makan belum? Belum, Bu. Nanti makan ya. Ajak Arya makan sekalian. Iya, Bu. Nyantai aja. Izin masuk ya, Bu? Iya, silakan. Ibu lanjutin kerja ya, Damar ya. Ibu tinggal gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa, Bu. Arya. Ini gua, Damar. Kenapa lu ke sini? Harusnya gua yang nanya. Lu kenapa gak masuk? Harusnya lu juga tahu. Lu gak benci sama gua? Buat apa? Teman-teman kamu kan semuanya lagi ngomongin aku. Aku sekotor itu ya? Padahal aku bukan bermaksud untuk itu. Aku gak punya kekuatan untuk ngelawan. Arya, seharusnya lu lawan aja. Jangan lu biarin orang nindasin lu. Ujung-ujungnya kayak gini kan. Ya gue percaya sih sama lu. Kalau lu gak mungkin lah melakuin itu. Kalau misalkan iya gimana, Mar? Jadi beneran? Gue gak sengaja, Mar. Gue ngintip itu bukan karena gue pengen lihat mereka. Gue pengen ngeliat lu. Lu ngeliat apa dari gue? Dan kenapa harus di toilet sekolah? Lu mau ngeliat tubuh gue? Ini Damar buka baju. Lu mau ngeliat ini? Atau lu mau ngeliat ini? Kenapa lu lu bilang aja? Kenapa harus di sekolahan? Mar, cukup, Mar. Aku gak mau ngulangin itu lagi. Ya kenapa lu gak bilang? Terus alasan lu gak masuk sekolah apa? Lu bilang apa sama orang tua? Gua alasannya sakit. Kalau misalkan orang tua lu tahu apa? Gimana? Ya gua udah pasrah sih. Harusnya cerita aja ya. Biar mereka juga bisa nyari solusi.
Tapi lo percayakan sama gue, Mar. Ya, jujur gue sebenarnya juga kecewa sih sama lo. Cuman lo banyak baiknya sama gue. Lo bantuin gue. Lo selalu ada buat gue. Masa pas lagi ada masalah kayak gini gue tinggalin? Ya gak mungkin lah. Jadi benar, kamu gak marah sama aku? Ya enggak lah. Gue bakalan ada selalu buat lo. Tenang aja. Makasih ya Damar. Sama-sama. Lo gak mau peluk gue gitu? Boleh. Boleh. Akhirnya Arya kembali senyum. Dan dia udah gak sedih lagi. Kita bakalan lawan itu berdua. Nanti gue bantuin. Tenang aja. Besok sekolah ya. Gue tunggu di sekolahan. Ya. Makasih Arya. Makasih ya Damar. Makasih udah support aku. Makasih udah percaya sama aku. Aku gak bakal ngulangin itu lagi. Iya. Janji ya. Jangan ngulangin lagi. Nah. Maaf ya Damar. Aku kebablasan. Hey. Asik banget ngobrolnya. Lagi ngomongin apa? Ibu. Tuh, sekarang ada temennya lagi senyum. Tadi tuh gak pernah senyum, Damar. Dari pagi bengong, belajar, baca buku, disuruh sekolah gak mau. Gak tahu itu masalahnya apa. Papa sama ibu udah bujuk-bujuk. Udah bu, besok dia pasti bakalan sekolah. Biasa bu, lagi galau. Percintaan. Iya anak ibu. Udah bisa-bisanya jatuh cinta. Tapi gak apa-apa. Itu wajar ya. Jujur aja pada saat itu bingung mau mengutarakan kayak gimana. Karena rasa cintanya dia itu ke orang yang ada di depannya dia. Keesokan harinya, pagi-pagi Damar menyambut Arya. Di depan gerbang, dia sengaja nungguin Arya. Karena dia gak mau Arya bakalan dikerumunin orang atau bakalan diomongin jelek-jelek sama temen-temennya. Gak lama setelah itu, dia ketemu dengan Arya. Arya itu kayak langkahnya agak berat untuk menuju masuk ke kelas. Tapi pada saat dia melihat ada Damar di situ, dia langsung menuju ke Damar dan Damar langsung merangkul dia. Ayo kita masuk. Gak lama kemudian, ada beberapa anak yang tiba-tiba bisik-bisik. Itu si Arya. Ternyata dia masuk juga. Gak tahu malu banget ya itu orang. Gak lama setelah itu, Damar langsung mendatangi orang-orang itu. Kayak, lo ngomongin apaan tadi? Bisik-bisik di belakang. Apa bedanya lo sama dia? Kalau lo bilang dia banci, lo lebih banci dari itu. Besok lo pakai rok aja sekolah. Pokoknya Damar bener-bener kayak emosi banget sama tuh cowok. Kayak mulut itu lemes banget. Tiba-tiba Gavin. Berani juga lo. Kuat juga lo nyali deh. Punya nyali. Lo masalahnya ada apa? Gue ngomong sama Arya. Bukan sama lu Damar. Lu berurusan sama Arya, itu sama aja berurusan sama gua. Lu kalau misalnya seneng sama dia, punya masalah sama dia, ayo kita selesain bareng-bareng. Gak usah di sekolahan. Kalau lu di sekolahan, berarti lu cupu. Kalau mau di luar, ntar pulang sekolah, gue imbangi dari luar. Arya pada saat itu cuma nunduk doang. Dia benar-benar kayak takut gitu. Dan gak berani untuk ngelawan. Tapi Damar berani. Dia benar-benar kayak ngelindungi si Arya pada saat itu. Damar, udah Damar. Biarin gak apa-apa. Udah biarin. Orang-orang kayak gini, kalau kita biarin dan kalau kita diemin, dia makin melunjak.
sesekali emang harus kasih pelajaran. Akhirnya pelajaran berlangsung. Seperti biasanya, Arya pada saat itu di kelas, dia banyak diamnya. Dia gak banyak interaksi dengan teman-temannya. Dan banyak diam. Dan tiba-tiba Arya dipanggil sama guru, wali kelasnya. Namanya Bu Mega. Arya udah datang? Sudah, Bu. Bisa minta tolong Arya dipanggilin ke kelas? Ke kelas, Bu. Maksud Ibu ke kantor? Oh iya, Bu. Arya, kamu dipanggil Bu Mega. Suruh ke kantor. Oh iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Arya, duduk. Ada apa beberapa hari ini gak masuk? Lagi ada masalah sama siapa? Gak ada, Bu. Maaf ya, Bu. Arya gak masuk beberapa hari ini. Iya. Ibu tahunya kamu sakit katanya. Ibu pasti udah tahu kan ceritanya? Nah, justru itu. Ibu mau mastiin itu malahan kesini. Iya, Bu. Arya minta maaf ya, Bu. Kalau udah bikin Ibu malu. Arya minta maaf. Gak apa-apa, Arya. Dapat punishment dari Ibu juga gak apa-apa, atau dari guru-guru lain. Karena jujur pada saat itu, Arya gak sadar melakukan itu. Arya niatnya cuma mau lihat damar, Bu. Karena pada saat itu ada damar di dalam toilet. Pengen ngerjain rencananya. Tapi ternyata di dalam itu tuh ada banyak orang, teman-temannya damar. Terus Gavin keluar dari toilet dan langsung marah-marah sama Arya. Dan dia menyebarkan fitnah itu sama teman-temannya yang lain. Dan Arya diomongin sama banyak orang, termasuk satu kelas sama Damar. Ibu udah panggil Damar. Tunggu sebentar ya. Sebentar lagi dia juga datang ke sini. Damar? Iya, Bu. Minta tolong panggil Gavin ya. Baik, Bu. Gavin, Damar, Arya. Coba sekarang ceritain. Menurut ceritanya Gavin kayak gimana, Gavin? Ya, Bu. Jadi kemarin itu kita habis olahraga, Bu. Seperti biasa, kita ganti seragam di toilet. Toilet kiri itu masih kosong, Bu. Kita adanya di toilet kanan. Pas kita lagi ganti seragam, lagi nggak pakai busana, tiba-tiba saya ngelihat Arya ini di luar ngintipin kita dari luar. Karena pintu itu ada bolongannya, Bu. Saya kira dia mau masuk karena mau ke toilet kan. Tapi anehnya, toilet yang kosong di sebelah kiri, dia nggak ke situ. Tapi malah melihat kita yang ada di sebelah kanan. Udah jelas-jelas di situ udah ditutup, Bu, pintunya. Pas saya keluar, dia lagi melongok gitu. Dan saya langsung mergokin dia. Dia kaget. Dan saya bilang, kamu ngapain ngintipin kita? Dia gelagapan, Bu, dia gak bisa kejelasin. Dan dia cuma bilang, saya mau ke toilet. Tapi kan toilet di samping kosong. Oke, Arya tadi juga udah cerita sama Ibu. Dan sebenarnya di sini hanya terjadi kesalahpahaman. Entah apapun itu niat Arya, karena dia pengen isengin si Damar, tapi malah ada beberapa orang di dalam toilet itu. Nah, sebenarnya di sini tuh gak ada yang benar, gak ada yang salah. Semua tindakan itu harus ada konsekuensinya. Arya mungkin lain kali lebih hati-hati lagi dalam bersikap. Itu tidak pantas juga dilakukan oleh seorang teman atau sebagai laki-laki, apalagi ada teman di dalamnya. Terus yang kedua, Gavin juga gak boleh menyampaikan berita yang tidak tahu kebenarannya dan sampai ke telinga banyak orang.
itu jatuhnya kan jadi fitnah. Harusnya diselesaikan baik-baik, diklarifikasi dulu sampai benar-benar itu beritanya valid atau tidak. Ya di sini kita akan meluruskan. Nah, efek dari ini adalah Arya. Dia mendapatkan sanksi sosial, dia malu, dia nggak masuk sekolah dengan alasan sakit. Padahal dia nggak masuk itu karena dia malu. Diomongin banyak temannya. Dan sampai saat ini teman-temannya masih ngeledek dan ngejelek-jelekin nama dia. Arya ini sekarang mungkin dia masih kuat dan dia masih bisa mengontrol emosinya gitu. Nanti pada saat baris, kita akan sampaikan kepada teman-teman yang lainnya agar berita ini dicukupkan. Karena ini tidak benar. Dan kamu, Gavin, klarifikasi nanti di depan teman-teman kamu saat baris di lapangan. Mana Davin? Setuju? Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Jangan minta maaf sama Ibu doang. Minta maaf juga sama Arya. Karena kamu udah bikin Arya malu dan kalian baikan sekarang. Karena lebih indah gitu pertemanan dengan kebaikan daripada kita bermusuhan. Apalagi kita perjalanannya masih panjang kan. Akhirnya mereka salaman, mereka baikan. Tapi di mukanya Gavin, dia jijik banget sama Arya. Dia benar-benar kayak gak terima kalau Arya itu seperti itu. Lalu mereka kembali ke kelas masing-masing dan keesokan harinya dimulailah klarifikasi itu. Arya ke depan, Gavin ke depan. Mereka berdua ke depan. Lalu mereka ceritakan sama seperti yang di kantor kemarin, didampingi oleh kepala sekolah, Bu Guru BK, Bu Mega, dan guru wali kelas yang lainnya. Mereka benar-benar kayak menyampaikan dengan perasaan terbuka, dan begitu pun Arya. Dia mengakui kesalahan dan dia minta maaf terhadap apa yang terjadi. Dan di situ Damar di belakang sambil kayak terharu dengan apa yang terjadi karena mentalnya Arya benar-benar kuat banget. Dan salah satu penguatnya Arya adalah Damar. Dia benar-benar selalu ada buat Arya. Walaupun pada saat itu dia sempat ada slack, dia sempat ada miskomunikasi dan lain sebagainya, tapi ternyata Damar itu sayang sama Arya. Setelah itu keadaan mulai membaik dan Arya bisa kayak menghirup nafas dengan lega. Mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Suatu hari ada kegiatan perjusa atau perkemahan Jumat Sabtu di sekolahan yang pada saat itu mengundang beberapa sekolah. Kebetulan sekolahnya mereka ini tuh lebih luas. Jadi mereka tuh bisa mengundang beberapa sekolah yang terdekat dengan sekolah mereka untuk melakukan kegiatan perjusa. Nah, di kegiatan perjusa itu kan anak-anak pramuka ikut. Yang anak-anak pramuka itu ikut dan ada juga anak-anak yang bukan pramuka tapi diperbolehkan untuk ikut. Salah satunya si Arya. Arya ini sebenarnya dia nggak aktif. Dia nggak aktif di kepramukaan tapi dia ikut ekskul pramuka. Nah, dia diperbolehkan untuk ikut karena pada saat itu Damar ada. Gitu. Jadi Damar itu ikut pramuka. Nah, si Arya jadi semangat gitu ikut pramuka itu gitu ya. Mereka nginep di sekolahan Jumat Sabtu, jadi Jumat sore sampai Sabtu siang. Sekolah dulu nih, sekolah seperti biasa. Nanti pulang sekolah baru mereka datang ke sekolah lagi. Terus mereka langsung mengikuti kegiatan pramuka gitu. Ronde acaranya dari Jumat sore sampai Sabtu siang kayak gitu. Nah, ada lagi kejadian pada malam Sabtu itu. Jadi Arya itu karena kan dia nggak biasa tidur di panas-panas ya, apalagi di tempat yang kayak, pokoknya tendanya itu tuh kan emang panas ya. Walaupun sebenarnya cuacanya nggak begitu panas, mendung gitu, tapi di dalam tenda itu panas dan banyak nyamuk. Dan dia tuh gelisah banget. Dia gelisah, apalagi dia nggak satu tenda dengan si Damar. Akhirnya pada malam itu, karena dia nggak bisa tidur, ini kegiatan udah berlangsung nih, dia nggak bisa tidur.
Terus dia pergilah ke arah tendanya si Damar. Nah, pas mau ke arah tendanya si Damar, itu dia melihat ada si Gavin dan teman-temannya di depan tenda. Ada di depan tenda, sebenarnya dia nggak berani, tapi dia lewat. Terus Gavin itu melihat si Arya dengan penuh kayak masih ada rasa dendam dan benci. Terus dia kode-kodean gitu sama temennya. Si Arya itu Arya. Dia kode-kodean kayak gitu. Yang lain sebenarnya udah pada sepi. Masih ada sebenarnya ada beberapa orang di depan tenda gitu. Cuman yang lain udah pada tidur juga gitu. Nah, si Arya itu tuh nyari-nyariin kayak tendanya si Damar ada di mana gitu. Tadi dia nggak sempet nanya gitu kan. Dia nyari-nyariin. Terus si Gavin bilang kayak gini, "Woi Panci, lo nyari siapa? Nyari target berikutnya ya buat lo intip." Terus si Arya bilang kayak gini, "Apa sih Gavin? Gue lagi nyari Damar. Damar ada di tenda mana?" "Oh lu mau nyari Damar? Mau ngapain kalian?" "Damar ada di tenda mana? Sini gue anterin." Jadi si Gavin sama teman-temannya bertiga bawa si Arya ke belakang sekolah. Nah di belakang sekolah si Arya di perkawas rame-rame sama si Gavin. Perkawas itu tuh kayak si Arya dipaksa buat ngoralin punya si Gavin dan teman-temannya bertiga itu. Itu bikin shock si Arya. Tapi dia kayak kaget juga. Ternyata dibalik ketidaksukaannya si Gavin ke Arya, ternyata ada niat terselubung antara mereka bertiga gitu. Jujur pada saat itu Arya nangis. Arya benar-benar kayak dipaksa, tangannya dipegangin di belakang, terus dia disuruh jongkok, disuruh buka mulut sama si Gavin dan teman-temannya. Dan dia nggak bisa teriak dan dia nggak bisa melawan karena tenaga mereka tuh lebih kuat dari si Arya. Dan saat itu mau tidak mau dia mengikuti kemauan 3 orang ini. Sampai bajunya si Arya ini tuh kayak ada bercak-bercak gitu. Terus si Arya ditinggalin di belakang sekolah sendirian. Dia udah lemes. Dan si Gavin sama teman-temannya pergi lagi ke tenda. Kayak buset, enak juga tuh si banci kita iniin. Pokoknya benar-benar kayak titik kelemahannya Arya adalah disekap sama teman-temannya ini. Dan Arya nggak bisa ngaduin ini ke siapapun karena Gavin itu cukup kuat posisinya di sekolahan itu. Dan dia juga kalau misalkan ngadu lagi, masalahnya besar lagi kan. Akhirnya dia nggak kembali ke tenda, dia tidur di pinggir ada ruangan kosong. Dia tidur di pinggiran itu, tapi dia masih bisa ngelihat tenda-tenda teman-temannya. Dia tidur di situ sambil jongkok dan tertidur pula sampai pagi. Terus gak lama kemudian adalah satu orang yang beberapa teman-temannya yang kayak, Arya lu ngapain tidur di situ Arya? Gitu, dibangunin kan. Arya lu kok nggak tidur di tenda? Arya karena dia kayak nggak tahu mau nyari alasan apa, dia bilang kayak gini, "Semalam itu panas banget tendanya, jadi aku pindah ke sini. Bukannya makin banyak nyamuk ya di sini Arya? Emang kamu nggak bawa shovel atau autan gitu?" "Nggak bawa." Ayo kita siap-siap sholat subuh." Itu kenapa baju kamu kok kayak gitu?" Iya, kayaknya aku semalam nggak tahu dah. Ngigo kali tidurnya." Dan situ tuh kayak, karena kan sebelum mereka melakukan itu tuh kayak dia ada perlawanan gitulah. Si Arya itu ada perlawanan sehingga tuh kayak bajunya kotor gitu, ada bercak tanah atau apa gitu kan. Terus teman-temannya bilang kayak, "Oh ngigo kali dia, iya kembali lagi dong ke sana," gitu. Disuruhlah ke tenda lagi dan si Arya pada saat itu kembali ke tenda dan dia ganti baju. Terus tiba-tiba Damar nyamperin dia kan, "Arya, udah bangun belum?" Udah." "Ayo sholat." Iya sebentar ya."
Lu kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Enggak kenapa-kenapa, tapi mata lu bengkak kenapa? Gak bisa tidur. Panas dan banyak nyamuk. Namanya juga lagi camping. Apalagi campingnya dekat-dekat banyak pohon dan hutan kayak gini. Iya, aku baru tahu kalau misalkan perjusa tuh kayak gini. Emang lu gak pernah ikutan perjusa apa di sekolahan dulu? Gak pernah. Terus kapok gak? Kayaknya sih iya. Kamu kemana sih? Semalam aku cariin kok kamu gak ada. Ya aku tidurnya di sana, di tempat penitia. Oh, ayo cepet. Kita mau sholat subuh bareng di lapangan. Iya, sebentar. Aku mau ngambil baju koko dulu. Pas udah ganti baju, kan baju yang sebelumnya baju pramuka itu dibuka sama dia. Arya, itu kenapa baret punggung lu? Hah? Baret? Iya itu kayak kena apa itu ya? Coba lihat. Sakit dengar. Kenapa ini? Lu habis diapain? Enggak, kayaknya aku jatuh. Jatuh atau disengaja? Semalam lu baik-baik aja kan? Arya. Hey. Semalam lu baik-baik aja kan? Nanti aja deh aku ceritanya. Kita mau sholat kan? Sambil mikir, Damar pas jalan itu kayak ngeliatin si Arya aja. Kenapa ya dia? Kayaknya ada sesuatu yang aneh. Selesai sholat, mereka kayak bersih-bersih gitu, terus mengikuti kegiatan berikutnya. Habis sarapan, ada kegiatan lain, dan si Arya pada saat itu udah gak semangat gitu, tapi karena ada Damar, disemangatan gitu sama Damar, ayo Arya, semangat Arya, kayak gitu-gitulah. Terus udah kegiatannya berlangsung lumayan happy, lumayan seru, tapi kayaknya menurut Arya itu adalah kegiatan yang pertama dan terakhir kali yang dia lakukan. Dia gak mau lagi untuk ikut itu. Terus pas mau pulang kan rata-rata pada dijemput sama orang tuanya, sama kakaknya, sama saudaranya gitu kan. Arya pada saat itu nungguin jemputan dari karyawan ibunya gitu. Biasanya ya kalau misalkan ada kegiatan sekolah tuh yang jemput karyawan ibunya kan. Nah situ tuh belum dijemput tuh. Nah Damar udah pulang ninggalin si Arya. Karena Damar pikir si Arya udah dijemput duluan kan. Jadi kayak crowded gitulah, rame gitulah. Terus gak lama kemudian si Arya ini tuh ditawarin sama si Gavin. Kayak, mau pulang bareng enggak sama gua? Enggak Gavin, aku mau pulang bareng sama ibu, dijemput. Udah bareng sama gua aja. Ayo, gak apa-apa naik sini. Gak usah Gavin. Itu tuh aku udah dijemput Gavin. Duluan ya. Arya, gue boleh main ke rumah lo gak? Kapan-kapan aja ya Gavin. Aku duluan ya. Oke.